semua. Dan yang kami mohon Bapak Pembina beserta Yayasan Pendidikan Amanat Indonesia serta dalam menghormati seluruh tamu beserta seminar yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, kiranya hatinya kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Pada prinsipnya mengapa anak-anak kita ini rentan terhadap pengaruh buruk? Karena biasanya butuh perhatian dan kepedulian serta penjagaan para orang tua. Sementara pengaruh negatif medsos yang tidak mendidik lebih mudah terserap dan dicontoh oleh anak-anak kita. Baru kemarin malam di Semarang terjadi perkelahian antar geng perempuan yang berusia 15 dan 18 tahun. Perkelahian adu fisik sambil membawa celurit besar hanya karena ingin mereka ingin mencari jati diri sungguh memperhatikan. Karena ini perempuan, laki-laki masih ditamauni. Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, mungkin ada ibu, bapak, pada kesempatan ini belum berkenal, mohon maaf, saya belum berkenalan. Perkenalkan, saya Susmayati yang biasa dipanggil namanya Bu Susi atau Eyang Putri oleh anak-anak kita. Saya mendapat amanah melaksanakan tugas sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Amanah Abdul Rasyad sekaligus punya jabatan rangkap isi saja sebagai istrinya Pak Uni. Saya mewakili keluarga besar Abdul Rasyad mengaturkan syukur tahun dan atur keluar sana kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada undangan ini demi untuk saling bersilaturahmi sambil berbagi ilmu, menimba ilmu sangat bermanfaat khususnya bagi para orang tua dan kita semua para pendidik di era sekarang ini. Pintarnya luar biasa di sisi teknologi dan HP, tapi di sisi yang lain mungkin ada sedikit kekurangan. Maka dari itu tentunya di sini pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan seminar yang bahkan Bapak Ibu pemateri hari ini guru kita tidak bagian kursi. Saking ramainya peminat, saking keinginan dari masyarakat di luar sana itu sangat menginginkan bagaimana anak kami yang ada di rumah. Maka dari sini sangat tertarik sekali dengan seminar kekinian pada hari ini di saat ini. Tetangga khususnya di daerah yang masih pinggiran ini terdapat suatu tempat di mana ini adalah tempat yang sangat luar biasa, tidak hanya sekedar bentuk luar biasa, tetapi pastinya tempat ini memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk anak-anak kita khususnya di bidang pendidikan. Saya berterima kasih kepada keluarga besar Abdul Rasyad yang alhamdulillah punya inisiatif dan punya keinginan untuk tidak hanya sekedar mendirikan gedung, tetapi juga ingin merangkul anak-anak supaya mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi.
khususnya pendidikan di bidang akhlak keluarga. Kalau kita berbicara tentang parenting, justru yang berhasil menjadi parenting ini yang diceritakan tadi Ibu Susmi adalah ibunya Ibu Susmi. Kenapa? Karena luar biasa gitu. Beliau memberikan pendidikan yang luar biasa kepada putra-putrinya. Tadi diceritakan bagaimana berangkatnya atau berawalnya dari gedung ini. Tadi diceritakan bahwa berawal dari yang ibunya yang saya ibu gerak dan sebagainya dengan perjalanan diceritakan. Tetapi yang menjadi penting bagi parenting pendidikan orang tua kepada anak adalah bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tua. Ini yang menjadi keberhasilan kita. Bukan keberhasilannya adalah anakku menjadi orang sukses, anakku menjadi hebat, anakku menjadi bos. Itu belum tentu menjadi suatu keberhasilan. Tetapi bagaimana ketika anak itu sudah berhasil, ketika anak itu sudah menjadi orang hebat, tetapi masih mengingat kembali kepada orang tua. Kira-kira panjenengan semua menjadi orang tua bangga nggak kalau punya anak seperti ini? Bangga pastinya. Nah, ini saya tidak bisa membayangkan bagaimana hebatnya seorang ibu dari Ibu Dr. Susina ini yang memberikan pendidikan yang menurut saya itu luar biasa. Di saat Bu Dokter ini sudah posisi di Jakarta menjadi dokter, dan saya percaya kamu yang sudah menjadi luar biasa dengan posisi dan juga dengan berbagai macam yang sudah dikatakan, sudah didapatkan semua, dan hidup di Jakarta dengan enak di kota, tidak apa-apa semuanya sudah ada. Tetapi dengan pertimbangan beliau, karena rasa baktinya atau sebagai kawan biru walitin seorang anak kepada orang tua, beliau tinggalkan semuanya, bahkan rela pensiun muda untuk berbakti. Saya harus tawaran terus yang dimakan terus untuk berbakti kepada orang tua. Beliau tinggalkan semuanya dari Jakarta, pensiun muda segala karir dan pekerjaannya untuk kembali berbakti kepada orang tua dengan merawat orang tua yang saat itu sedang sakit. Ini luar biasa. Inilah parenting yang berhasil. Didikan orang tua yang berhasil kepada seorang anak. Kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Ketika kita hebat, kita menjadi orang berhasil. Tetapi kita lupa pada orang tua. Kemudian kita lupa. Yang menjadikan kita seperti ini bukan karena kehebatan, bukan karena kita menjadi anak yang IQ tertinggi, bukan karena IP terbaik, tapi percaya yang menjadikan kita semua hari ini adalah tidak lepas dari perhitungan dan juga doa orang tua. Kepada untuk orang tua. Sehingga kalau melihat perkembangan zaman sekarang, anak-anak, kadang-kadang anak-anak Gen Z zaman sekarang, itu bisa dikatakan sedih tapi juga bangga. Bangganya anak-anak sekarang sudah cerdas, bisa mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi terkadang kita sedihnya bahwa anak-anak kita ini terkadang yang diutamakan adalah pendidikan secara teknologi, secara ilmu, tetapi lupa ada pendidikan akhlakul. Sehingga para wali santri maupun para alumnus semua dari Sabilul Rasyad ini, yang pertama saya ucapkan selamat kepada panjenengan semua. Berbahagia kepada anak-anak panjenengan yang di zaman sekarang ini masih mau belajar di dalam pondok pesantren. Betul Ibu? Betul. Kalau kita melihat perkembangan di luar sana Ibu, anak-anak kita di luar sana dengan lingkungan yang sekarang tidak bisa kita kendalikan sebagai orang tua. Kita orang tua mau membatasi, mau menutup pintu untuk anak-anak kita supaya tidak keluar. Segala cara dilakukan anak diturutin semua. Tetapi dengan adanya gadget zaman sekarang, anak-anak nggak perlu keluar rumah untuk bergaul yang lebih modern atau hal yang kurang baik, itu bisa dari dalam rumah. Karena dengan perkembangan teknologi gadget inilah yang membuat kita semua itu ibaratnya dunia ada di tangan kita. Kita mau apapun semuanya bisa. Mau beli sesuatu, mohon maaf
dia Bu anak. Bahkan narkoba itu sekarang ada yang dipakai kurir. Ini yang sangat menyedihkan. Sehingga kita sebagai orang tua itu sudah saya sendiri merasa sebagai orang tua mengontrol anak itu sudah kadang kewalahan. Beda kalau zaman kecilnya usia saya gitu ya. Kalau dulu dengan orang tua itu nggak berani. Kita mau bantah orang tua, berbicara dengan orang tua dengan nada keras itu nggak berani. Mungkin gitu ya Bu, jangan gitu. Kita berbicara menatap orang tua itu tidak berani. Saya ingat kalau zaman kecil itu atau sama yang seusia di atas kita, karena orang tua mungkin itu adiknya ibu atau mungkin adiknya bapak, kalau tidak pakai bahasa Jawa, nggak dulu bahasa Jawa kayak orang Jawa. Saya kira dipukul misalnya, ditampok saya sama bapak saya. Artinya itu sebenarnya kalau sekarang pasti dilaporkan ya, itu dalam kekerasan. Tapi sebenarnya itu pendidikan yang benar kalau kita melihat perkembangan anak zaman sekarang. Karena dengan cara yang memang harus dilatih untuk disiplin, terutama pembelajaran tentang akhlak. Nyong sewu, anak-anak zaman sekarang banyak. Orang tua hanya yang penting tak turutin anak-anak ini, anakku senang. Mungkin yang penting tak turutin mobil bagus, berpenampilan bagus. Tetapi terkadang orang tua bahwa pendidikan akhlak anak itu adalah yang pertama. Ada istilah anak pola bokok kodar, betul ya? Banyak terjadi kan? Terkadang kita melihatnya anak baik-baik saja di rumah, ternyata di luar kita tidak tahu. Kalau kita ada urusan dengan polisi, ada urusan dengan keluarga dan sebagainya. Inilah yang kadang menjadikan kita miss menjadi orang tua. Sehingga saya katakan selamat dan berbangga juga berbahagia. Dan berterima kasihlah kepada orang kita yang saat ini dengan perkembangan yang seperti ini, anak-anak kita masih mau nurut dengan orang tua belajar di pondok. Itu sudah apa ya Bu? Harga yang sudah tidak bisa dibeli menurut saya. Karena mengikuti perkembangan zaman sekarang, anak-anak harus dipasang pesantren itu bukan hal yang mudah. Saya percaya kalau berjudul makanan terpenuhi sehari 3 kali. Dan mungkin pokoknya kan juga kita diajari untuk berpuasa juga. Tapi kalau masalah makan biasa juga cukup. Tetapi yang menjadikan berat itu anak-anak sekarang itu lepas dari pergaulan lingkungan teman-temannya. Anak-anak lepas dari gadget. Jangankan anak SMP atau SMA, anak kecil TK SD itu sekarang sudah nggak bisa lepas gadget, bahkan main apa itu game online yang tidak bisa lepas. Dan terkadang kita sebagai orang tua sepertinya anaknya ngilang, betul ya Bu ya? Sepertinya anaknya ngilang. Anaknya gila itu bahasanya antang. Seperti anaknya antang dikasih HP. Ya tahu, biasanya apa seperti itu kita membuat kesimpulan anaknya antang dikasih HP dan ternyata main game. Nah, kemarin saya mengikuti ada acara juga itu, ternyata sekarang itu tidak hanya game online, tetapi judi online itu juga sudah ramai-ramai. Jadi anak-anak sudah ngerti juga yang namanya anak-anak agensi itu ya, ada kerjasama dan sebenarnya itu pinjam online tapi untuk judi online atau judi ini kan sudah menyedihkan sekali Bu. Karena sekarang tawaran-tawaran di dalam gadget itu untuk pinjaman online itu mudah sekali. Ternyata kadang pernah itu ditanya, ternyata mereka pakai KTP orang tuanya untuk pinjam online dan uangnya itu untuk judi online. Ini menyedihkan sekali. Jadi memang perkembangan zaman, perkembangan teknologi gadget ini ya bisa membawa dampak positif dan juga bisa membawa dampak negatif. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua ini memberikan perhatian, memberikan memberikan kasih sayang juga. Karena setelah saya banyak bertemu dengan ibu-ibu, banyak bertemu dengan anak-anak
yang mungkin agak-agak nakal gitu deh. Ternyata kembali lagi adalah berangkat dari keluarga. Karena keluarga adalah benteng terdepan dalam membangun apapun kalimat di era sekarang. Naik kuda susah dikejar. Dari mana datangnya pintar? Kalau tidak tekun dalam belajar. Ini sukanya udang. Pak Prabowo sukanya bakwan. Tetap semangat belajar dan terus berjuang agar cita-cita anak kita menjadi kenyataan. Baru saja kemarin dan kasus itu memang tidak terjadinya di sini, tetapi itu warga Kendal. Ada 2 orang, warga Gomo dan warga Pakepon. Dia disuruh mengantarkan barang. Barang itu akan dikirim ke Jakarta melalui Kendal dulu. Si kurir ini bosnya ada di Kalimantan Utara. Bosnya itu yang suruh mengantar itu orang Kendal juga, Bu. Sudah bermukim di sana. Ya, sama yang anak buahnya lagi, barang ini tolong kirim ke Jakarta. Dari Kalimantan, dia mungkin akan nengok keluarganya dulu, kemudian singgah di sini. 2 kali dia mengantar, kok enak ya, saya hanya mengirim barang ini diupahi 1 juta lebih. Akhirnya dia pikir lagi kita tolong untuk ngantar barang, mau. Akhirnya 2 kali, 3 kali dia ngantar. Yang pertama kedua aman, yang ketiga sudah ketahuan. Udah di TO aparat, akhirnya ketangkap. Dua-duanya ketangkap. Sekarang sudah diproses. Nah, itulah karena faktor ekonomi yang pertama. Ya, faktor ekonomi. Narkotika itu, Bu, kalau panjenengan besok 1 gramnya harga emas sekarang berapa, Bapak Ibu? 1,6. Nah, hampir sama. Kurang lebihnya sekitar itu 1 gram emas. Ya, 1 gram sabu itu harganya hampir sama dengan 1 gram emas. Ya. Banyak warga yang karena permasalahan tidak bisa mengelola stres dan lain sebagainya, permasalahan ekonomi, permasalahan broken home, permasalahan keluarga dan lain-lain, akhirnya larinya ke jalan yang tidak benar. Dia jalur pintas, kenal sama orang temannya di lingkungan yang negatif, ditawari, awalnya semuanya pakai coba-coba. Coba merokok ini dulu. Bapak Ibu kalau punya putra merokok, hati-hati ya Bu ya. Biasanya kalau di rumah alim, anteng, maksudnya orang tuanya tidak merokok tapi tahu-tahu dia merokok, biasanya ini godaan dari temannya. 1 bungkus cuma-cuma. Oh kok enak, besoknya ditawari lagi 2 bungkus gratis Bu itu. Tapi nanti yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya suruh beli. Narkoba itu semuanya berawal dari coba-coba seperti itu. Ya, jadi banyak faktor memang yang mempengaruhi orang itu penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ada anggota keluarga kita yang kejaring di sana. Narkotika saja itu kan substance, Bu. Tapi kecanduan sekarang itu tidak hanya narkotiknya sebagai substance-nya, Bu, tapi ada disebut narkolema, narkotika lewat mata, Bu. Bapak Ibu sering scrolling. Nah, kalau di sini banyak ibu-ibu, mungkin kalau ibu-ibu bisa menaik sampai jam 2 pagi, dopaminnya bisa saja naik akibat dari baca promonya Shopee. Nah, itu juga iya, Bu. Cek Bu, itu kecanduan juga, Bu. Nanti mengalami brain rot. Kalau sudah begitu, brain rot itu apa, Bu? Scroll terus pendek-pendek kan, Bu? Nah, nggak tidur sampai pagi, kena paparannya, begitu, Bu. Nah, sebelum itu, Bu, kita bergerak supaya dopamin kita juga naik, Bu. Mari berdiri dulu, Bu, Bapak Ibu. Nah, Bu, gerak-gerak itu penting, Bu. Kalau di rumah, Ibu kan geraknya apa, Bu? Mulutnya, kemudian gerakan yang capek kan, Bu? Nah, anak-anaknya main HP sendiri, mungkin saja karena mereka jenuh, Bu. Bu, nanti ikuti gerakan saya, ya. Saya, hidup, sadar, bangun, dan terus semangat. Yang semangat ya, Bu. Kalau semangat, Bu, orang kecanduan seksual itu juga semangatnya tinggi, Bu. Dopaminnya naik. Orang kecanduan game online itu dopaminnya juga naik. Kecanduan sabu, Bu, sabu atau sabuati itu juga dopaminnya naik. Orang depresi itu
karena demamnya turun. Ngalamin sako, ngalamin BPJS kan Bu. BPJS itu kan butuh peluang juga sentuhan. Nah, BPJS psikologis Bu. Kalau kami di jiwa juga BPJS Bu, budget pas-pasan jiwa sosial. Nah, ibu Fatah itu semangat-semangat Bu. Kemarin dikumpulkan di hotel di mana itu Mas Yusuf? Dr. Cipto ya? Nah, Dr. Cipto. Saya hidup, sadar, bangun, dan bersemangat. Nanti kayaknya gini ya Bu. Saya hidup, sadar, bangun, dan bersemangat. Saya hidup, sadar, bangun, dan bersemangat. Saya hidup, sadar, bangun, saya bangun, sadar. Saya hidup, sadar, bangun, dan bersemangat. Nah, yang semangat ya Bu. Ini pelan-pelan. 1, 2, 3. Saya hidup, sadar, bangun, dan bersemangat. Saya hidup, sadar, bangun, dan bersemangat. Saya hidup, sadar, bangun, saya bangun, sadar hidup. Saya hidup, sadar, bangun, dan bersemangat. Nah, kalau seperti sudah mulai bisa konsep Bu, harusnya seperti satunya di sini kan Ibu bisa apa 30 juz. Nah, Bu, sebelum duduk, nanti kalau saya bilang satu Bu, kasih semangat ke temennya ya Bu ya. Dan yang ngantuk-ngantuk. Karena dopamin itu juga muncul karena sentuhan. Ya nggak Bu? Ibu-ibu di rumah kalau sentuhan, dopamin meningkatkan Bu. Gitu kan? Tergantung yang itu ya Bu. Yang itu menawarkan antap, itu signifikan dopaminnya meningkat Bu. Kalau satu nanti tepuk sebelahnya Bu, sampaikan Bu dengan penuh cinta kasih ya Bu, tapi sesamanya aja ya Bu. Kalau satu nanti tepuk sebelahnya bilang gini Bu, sayangku gitu Bu. Nah, itu ya Bu ya. Nah, begini Bu. Jadi sayangku Bu. Satu. Nah, nanti kalau dua Bu, cintaku Bu. Nah, cintaku nanti berhadapan-hadapan ya Bu, sambil gini ya Bu. Nah, nah betul Bu, begitu Bu. Oh jangan Bu, nggak boleh. Itu membuat kortisolnya naik Bu. Adrenalin meningkat Bu. Nggak baik Bu. Dua. Nah, bagus. Kalau satu. Nah, kalau tiga Bu, berhadapan-hadapan sampaikan Bu, I love you. Siap ya Bu? Satu. Dua. Tiga. Pak Bu, kenapa saya sampaikan Bu, sentuhan kasih itu akan efek Bu. Kalau orang zaman dulu mengatakan kalau orang gila itu kan dirabikan Bu, dinikahkan. Iya, orang zaman dulu Bu, karena saya dulu kecil di Solo Bu, saya makanya bahasanya medok Bu. Wajah saya aja yang pemilik toko Bu, ternyata. Kalau tempatnya Bapak Ibu di sini dikira Ibu timbang beras. Saya belajar dengan Bapak Ibu, belajar bagaimana biru walidain Bu. Jadi saya pronunciation-nya sekarang sudah bagus karena dilatih Pak Hari. Biru walidain. Ya, artinya saya nggak paham Bu, bagaimana yang namanya biru walidain gitu kan Bu. Lalu saya belajar biru walidain bagaimana membuat anak-anak itu sampai ke akhlakul karimah. Nah itu kan ada proses psikologisnya Bu. Nah, pondok pesantren ini Bu, menjaga kesehatan mental di era digital ini bagus Bu. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa yang namanya dihindarkan dari gadget. Kalau panjenengan hindarkan, dia masuk ke pondok yang sangat ketat Bu, dia malah S3 Bu. Stres kan? Ibunya yang tinggal di rumah, tapi juga nggak tenang. Ya kan Bu? Tapi kalau anaknya di rumah terus pegang HP juga bikin S3. Bapak Ibu rawat nanti harus sering-sering BPJS yang digunakan. Lihat anaknya main gadget terus, Bapak Ibunya udah usia 45, biasanya keluar somatikan banyak Bu, jadi S3 stres. Sistolik diastoliknya itu Bu, tekanan darahnya, lihat anaknya pagi-pagi minta kuota. Habis, kan bikin darah tinggi tuh Bu. Nah, S yang kedua stroke. Kalau nggak selesai-selesai, S tiga Bu. Sektor kembalinya puasa. Next. Tetapi nggak bisa dibendung. Bapak Ibu di pondok modern Bu, itu menarik Bu. Tapi pondok salah pun sekarang yang saya tahu Bu di milik Alin Boyo yang modern Bu. Saya kan dimintai tolong anaknya Mbak Pipit Bu. Anaknya Mbak Pipit itu dokternya BNP Provinsi Jawa Tengah. Dia sangat muslim banget.
Pak D-nya genetikanya itu jelas genetis tokoh agama Bu. Pak Yai-nya Pak Yai tokoh, kalau di Semarang itu Bu, di Jawa Tengah itu Pak Yai tokoh gitu. Nah Pak itu telepon ke saya, bilang minta tolong, anakku mau lomba bahasa Cina. Loh, saya kaget, kalau teleponnya saya Mbak Pak, bukan Cina. Oh iya, saya bilang gitu. Tapi saya nggak bisa Bu, saya bahasa Cina nggak bisa. Saya dibilang ibu saya Cina bodoh gitu. Nabi juga nggak paham gitu Bu. Tapi saya bosok Roma halus saya bisa Bu. Nah, karena hadiah C. Makanya saya D-nya kan otomatis Bu. Ya karena otomatis di otak Bu, kecanduan itu juga gitu Bu, otomatis. Ibu bapak pasti nggak suka obat-obatan karena bapak ibu belum mengalami yang namanya sako dan merasakan benzodiazepin. Kalau sudah nanti merasakan, sama seperti anak-anak terpapar dengan media, dia merasakan enaknya dan itu menimbulkan craving. Craving itu perasaan agih kangen. Nggak bisa bapak ibu kurung dia dan nggak pegang gadget. Solusinya adalah bapak ibu tempatkan di pondok tapi bukan rehabilitasi. Tidak semuanya itu kecanduan. Seringkali kan ibu-ibu di rumah berpikirnya masukin pondok biar jadi baik. Nah, emangnya pondok itu tempat pembuangan. Kan gitu Bapak Ibu. Malah Bapak Ibu mengurusnya pondok nanti stres Bu kalau merawat di saudara. Konten negatif nggak bisa dibendung Bu. Isolasi sosial nggak bisa. 1 dari 8 orang, evidence base-nya dari WHO mengalami gangguan mental. Bapak Ibu, di zamannya saya dulu sekolah, di zaman saya kuliah, nggak banyak teman-teman saya mengalami sako, sakit karena alkohol. Beset-beset. Sekarang tuh di pondok kalau beset-beset Bu, tentang suicide, barcode bahasanya nggak di lengan, takut ketahuan ustazahnya di paha. Di sini Bu. Mahasiswi saya sih tidak dengan mahasiswi saya dari center adiksi Bu, di beberapa nanti Bapak Ibu bisa tanya ke mereka juga tentang adiksi. Teman-temannya mereka sekarang banyak juga yang mengalami mudah patah hati Bu, mudah patah semangat. Ya kan Bu? Kalau Bapak Ibu di sini banyak yang kadis, banyak yang pegawai negeri, banyak ibu persib, ya, banyak istri tentara. Bapak Ibu kan kalau stres, problem fokus coping kan, nggak ada duit, problem fokus copingnya pancatan. Ya kan? Tapi anak sekarang kan beda Bu. Timbulan pinjol, timbulan judi online, ya. Next. Kecanduan digital ini Bu terjadi semakin meningkat apa Bu? Dampak pandemi COVID-19. Demografi psikologis berubah pasca COVID-19. Anak-anak banyak isolasi sosial, ya kan Bu? Di pondok pesantren justru berkembang interaksi sosialnya. Anak-anak kalau di rumah nggak boleh pegang HP, nggak boleh nge-game, dia nggak ada interaksi sosialnya Bu. Dia juga stres. Tapi kalau sudah kecanduan juga sulit Bu. Ini memang melibatkan banyak hal. Tidak hanya soal eksistensi di remaja, tapi kita melihatnya dari biopsikososial dan spiritual. Spiritual bagus itu nanti kalau biopsikonya sudah stabil Bu. Kalau masih kecanduan belum bisa. Bionya harus stabil dulu, psikologi stabil, spiritual meningkat pelan-pelan. Anak yang tadi di depan membacakan itu kan kelihatan lebih tenang kan Bu. Itu gelombang otaknya udah turun, beta ke alfa, endorfin serotonin dilepaskan. Dia tenang, sorot matanya kan beda Bu. Ibu-ibu di sini kalau sorot matanya masih grieving, kadang-kadang sedih, nggak semangat nonton film Korea gambar tetes elo. Nah, sangat mungkin itu berulang kecanduan juga gede Bu. Di sini ya, konten negatif, ya, kehilangan perhatian. Nah Bu, yang kita prihatinkan Bu, Bapak Ibu mungkin di luar sana juga melihat anak-anak kita itu banyak yang kehilangan sikap tawadhunya, takzim pada saat ini semakin berkurang. Takzimnya berkurang. Otomatis bagaimana kurikulum di pesantren membuat soft skill-nya berkembang. Bagaimana melatih birrul walidain di pesantren. Anak hafal, tapi kalau anak nggak dilatih soft skill-nya kan beda Bu. Soft skill itu kan soal hard skill. Dia hafal doang, tapi dia nggak memahami, mengerti dan bisa mengaplikasikan. Nah, itu yang percuma. Kan begitu Bu. Next. Nah, statistiknya Bu, KPAI 2023, 72% anak dikategorikan kecanduan gadget, mencapai 8 sampai 12 jam. Evidence base-nya Bu, anak usia 11 sampai 12 itu maksimal bolehnya 2 jam. 0 tahun itu nggak boleh. Sekarang ibu-ibu kalau anaknya relawan sedikit kan dikasih HP, gadget, nah itu akan problem. Jadi problem di waktu satu mereka kabarnya 2 bulan. Kalau mau sekolah duduk-dudukan itu Bu, ketemu di tengah, itu namanya COD bagi mereka Bu. Iya. Karena saya juga nangani itu murid-murid saya di sini masih muda-muda Bu, dari itu murid-murid saya. Jadi mereka kalau pas nangani itu kadang ini kalau korban hubungan anak pelecehan itu mereka ngirim gambarnya grafisnya. Nanti konsultatif gitu. Next.
Statistik kecanduan anak bu, internet itu 53% bu dari datanya Kominfo. Kalau Save the Children itu LSM bu, tapi LSM internasional, NGO, non-government organizational. Datanya dari mereka, 7 dari 10 anak itu terpapar konten berbahaya bu. Tapi pertanyaannya bu, kalau sudah di pesantren apakah nggak boleh kenal dunia digital? Boleh, kalau nggak boleh kan nggak bisa ikutin perkembangan bu. Gitu. Durasi penggunaan anak rata-rata kalau KPAI tahun 2024 bu, dari evidence based research-nya mereka, anak itu 8 jam sehari. Makanya sekarang BPJS klaim untuk kacamata juga meningkat. Gitu. Jadi beda dengan zaman saya bu. Saya kan anak milenial bu, anak Gen Z, anak sekarang alpha usia 1 sampai 12 sudah beda bu. Pemikirannya beda. Next, angka kecanduan UNICEF 45% remaja Indonesia itu kecanduan game online. Bapak Ibu nanti bisa konsul ke tanya ke murid-murid saya, juga tanya Mas itu juga mengalami dan berjuang bagaimana berhenti dari game. Jadi dia bisa memberikan pemahaman gimana yang dialami gitu bu. Sehingga bagaimana kehidupan pesantren itu bukan kehidupan momok yang menakutkan bagi anak. Kalau zaman dulu bu, saya waktu SMP daftar, orang tua saya mengatakan saya diasramakan. Ibu-ibu sekarang juga sama, promosinya pesantren kayak negatif gitu bu, yang menakutkan. Padahal pesantren itu punya aktivitas yang banyak, yang menyenangkan, yang bisa membuat anak apa bu berkembang. Pesantren itu tempat apa bu? Menyesuaikan, menerapkan cara mendidik anak yang tepat, serta mengembangkan bidang yang sesuai potensi anak. Kalau ibu bapak lihat tadi ada yang potensinya hafalan juz. Apakah semua anak bisa hafalan juz? Enggak. Kalau memang fungsi kognitifnya tidak sebagus itu bu, jangan dipaksakan untuk hafalan, ditargetkan seperti anak lain, malah stres. Kalau anak itu pintar untuk main basket, volley, dia bisa pencak silat, ya sudah dorong aja situ. Itu multiple intelligence bu. Anak cerdas itu tidak hanya pintar di akademik, tapi di hal-hal lain. SMK di sini desain itu multiple intelligence. Next, efek negatif bu ini prevalensinya next. Nah bu, gadget itu dampaknya positif dan negatif. Ini tuh kayak pisau bu, 2 mata pisau. Kita nggak bisa sekarang hidup tanpa gadget. Ibu-ibu kalau hidup tanpa gadget ketinggalan acara ini nggak bu? Ketinggalan gosip, ketinggalan acara, kan gitu bu. Saya juga ketinggalan bu. Saya tuh kalau bikin soal jempol kontak adik-adik koleksi lagi ya, karena saya belum download bu digitalnya. Padahal saya usianya milenial bu. Tapi anak-anak kita seperti yang tadi disampaikan demikian semakin cerdas bu. Cerdas. Karena mungkin bapak ibu kesejahteraannya meningkat, makanannya sudah semakin sehat, stimulasinya sudah semakin banyak. Next, bu, ini kita sambil merenungkan ya bu. Ibu-ibu di sini kan lahirnya di bawah tahun 80 kan bu. Nah, karena tahun 80 bu, itu baru revolusi digital. Next, jadi bapak ibu memahami supaya nanti kalau pulang di rumah nggak hanya marah-marah karena ibu bapak mengalami revolusi digital. Sementara anak-anak kita nggak mengalami revolusi bu, sudah lahir cepat, digital itu ada, nikmat, ya. Next, Gen Y bu, digital imigran, ya, 80 sampai 94. Gen Z itu digital mati bu, saya itu digital imigran bu, ya. Next, jadi makanya usia saya nggak banyak yang kecanduan bu, usia saya kata-kata saya nggak banyak kecanduan. Saya masih muda dulu, jadi saya masih anak kemarin sore. Next, revolusi digital tuh bu. Nah ini bu, komputer dulu kayak gimana tuh bu? Sekarang bapak ibu yang duduk di sini sudah pegangannya iPhone, tablet, ya kan bu? Makanya beda bu. Kalau Pak Hadi dengan Bu Sus itu kan pembina yayasan dituakan yang memang sesuai dengan kata-kata dituakan, bawaannya pasti kertas. Beda dengan Buniken, bawaannya print out. Karena memang beda bu, digital itu sudah berbeda usia. Iya, saya bawanya gadget. Mahasiswa saya sekarang bu, kalau dulu saya kuliah bawanya binder bertulis. Makanya motoriknya masih terpakai bu. Anak sekarang enggak. Justru nanti kegiatan harian pesantren itu akan menjadi hal yang penting bu. Karena apa bu? Neuroplastisitas otak dikembangkan di pesantren. Next, nih bu,
Jamnya digital. Oh, jam saya enggak bu, kayak belikan bu. Karena milenial bu. Karena sahamnya kurang bu, nggak kuat beli kan bu. Teleponnya, laptopnya, mainannya, next. Nih bu, berbahaya nih bu. Tensi aja sekarang kalau di rumah sakit sudah digital, evidence base-nya paksa nggak boleh. Ini bu, ibu bapak nanti kalau suaminya kecanduan rokok dikirim ke puskesmas ya bu. Karena saya ngejahit suaranya bu, yang nanti sejauh tengah bu. Programnya nggak sulit bu, karena bapak itu kan bayar sendiri bu. Jadi kan nggak mau kalau konsum bu nanti dijorok ya bu. Oh betul saja bu, malah ribut ya bu. Ya kan perkara rumah tangga betul. Nah ini bu yang saya sampaikan bu, perkara rumah tangga bisa timbul kalau bahan lagi narkoba, narkotika, psikotropika, aditifanya, rokok itu aditifanya menyebabkan gejala putusan. Anak berhenti dari gawai masuk pesantren itu pamongnya juga nanti harus persiapan. Nah pesantrennya kalau sudah melek, sudah paham enak tuh. Individual treatment plan. Gak mungkin anak baru masuk gak diperiksa, suruh langsung duduk sila hafalan. Padahal biasanya dia gadget. Itu rasanya kayak ibu tadi nyampaikan bu, marah geger. Karena yang namanya orang kecanduan gawai itu ada gejala putusnya bu. Itu juga sama seperti putusnya narkoba. Prefrontal cortexnya juga sama kenanya, sama seperti kalau dia pakai sabu, sama seperti pakai rokok nikotin. Ya. Next. Nah ibu, ini dulu sekolah saya waktu kecil bu, telepon ini sudah paling gagah bu. Kalau di dompet itu saya bawa 100-an koin, cat saya 10 itu hidup ayam. Beda dengan sekarang tuh bu. Wah, dompet saya gak ada orang saya itu keberatan dirasakan itu. Apalagi kalau saya bawa masukan tuh bu, bawa mahasiswa gitu pak. Nanti saya mikir jajannya gimana ya gitu. Nanti saya Najira keluar sarapan gitu saya mikir wah sarapannya gimana ya gitu. Ini bu, kita beda banget kan bu. Kalau dulu kan ini bu, anak-anak dulu nakalnya nggak ada yang namanya pasang taruhan judi online. Judi online itu bisa dari 200 rupiah bu. Makanya anak SD SMP juga main. Kalau dulu nakalnya apa bu? Cari jitingnya itu bu, untuk beli bakso gojek. Nah nanti tiba disogok-sogok gitu kan bu. Di telepon ngomong itu biar pakai lapisan gosok dulu gitu kan bu. Saya kan ngerti juga bu. Tapi beda dengan sekarang bu, lebih ngeri kan gitu. Next. Jadi sekarang itu orang mau berhenti dari judi online itu maksudnya udah kena bu. Pasang judi online bawahnya itu sudah ada pilihan pinjol. Uang Anda habis langsung klik pinjol. Gulung bu. Jadi ibu di sini bersyukurlah kalau bapak-bapaknya nggak aneh-aneh bu. Delak-delak, merokok, ngopi itu tandanya dia mungkin stres butuh penghiburan. Ya. Next. Nih bu, dulu peta umat bu, sekarang laptop. Nah, di pesantren bu, di pondok pesantren yang modern itu kegiatannya banyak. Pembuatannya apa bu? Nggak jenuh. Bapak ibu di sini itu semuanya mengalami problem psikologis bukan karena tekanan saja bu, tapi karena kebosanan. Anak-anak kalau sekolahnya bosan bu, di rumah sudah suruh sekolah, tugasnya banyak, pulang nggak ketemu sama orang tuanya. Jadwalnya kan 9 to 5 ya bu, atau jam 8 bahkan sampai jam 5. Belum lagi kalau bapak ibu masih umur 40-an, 45 masih kerja jadi koordinator, jadi kasih, jadi kabin, pasti kan harus lembur itu bu. Anak pasti enggak kepegang. Panjang itu sudah sampai Kendal. Kendal itu kan ada Kendal bawah, Kendal atas. Saya beberapa kliennya itu anak-anak Kendal bu. Miring-miring balapan di mana? Jalan Lingkar. Nah, pakai kalau nggak punya duit, sapunya sedikit, pakainya bedos kuning. Nanti kalau sudah begitu bu, nafsu seksual meningkat. Kaitannya apa bu? Cewek nggak bisa dapat, ilmu nggak bisa dapat, duduk antar pegangnya Mobile Legend. Jadi sekarang itu kecanduan internet, gawe, juga kecanduannya dengan obat substan. Telkom itu masuk di kafe juga. Nah, kalau tugas di rumah kita itu untuk rokok ya maksudnya itu nyambung nggak sih seperti itu maksudnya? Dan saya itu dari keluarga yang tidak ada merokok, bahkan bapaknya juga tidak merokok. Tapi tiba-tiba saya melihat anak saya itu merokok. Padahal dulu di pondok 6 tahun tidak merokok, pulang juga tidak merokok. Tapi setelah
nurut, karena anak saya alhamdulillah udah di sini jadi anak penurut semua alhamdulillah ya. Terus dicoba, ternyata hasilnya tidak sesempurna kalau merokok Pak. Jadi yuk bagaimana solusinya, apa itu nanti bisa jadi kecanduan atau nanti sudah bisa stop sendiri untuk sampai kerja atau apa gitu, maksudnya solusinya bisa stop sendiri atau kita yang stop maksudnya dulu. Apa memang rokok itu bisa memunculkan imajinasi yang positif juga, tidak hanya negatifnya maksudnya. Soalnya kalau anak saya bikin tugas, kalau sambil merokok itu cepat Pak, terus hasilnya bagus, nilainya bagus, makanya sekarang alhamdulillah IPK-nya juga bagus. Itu mendorong seperti itu, ternyata juga rokoknya, maksudnya apa ya, rokoknya atau memang anaknya butuh seperti itu. Anaknya ibu tidak merokok, sekarang merokok karena tugas. Ibu nanti tetap berpikirnya sesuai dengan yang kita dulu ya Bu. Jadi orang itu dikatakan menjadi kecanduan itu ada kriteria diagnosisnya. Progressive use bahasa kami. Anak ibu merokoknya kenceng kalau pas mau kerja. Itu situational user, belum menjadi adiksi. Tapi perjalanan bisa menjadi adiksi. Ibu tegur, dia mudah karena belum kecanduan. Kalau sudah nyandu, dia lebih sulit ibu arahkan untuk berhenti. Nah nanti jangan di stop langsung, tapi bertahap. Diajak ngobrol pelan-pelan, kalau masih bilang itu bagus, ditempelin kalau bahasanya ibu kurangi. Tapi kalau tidak begitu terus tidak merokok. Ya, itu situasional user namanya ibu. Jadi kalau orang pakai drugs, progression use-nya itu tidak langsung edit. Ada coba-coba. Tadi Bu Ana mengatakan semua pasti coba-coba. Ya, setelah coba-coba rekreasional, situasional. Rekreasional itu kalau pas malam minggu doang dia minum alkohol, dia merokok karena kumpulan. Situasional pas ada tugas. Jadi orang rokok itu nikotinnya itu bikin endorfin juga lepas. Jadi bayangkan itu kayak enak gitu Bu. Nah gitu, nah itu dia jenjang inspirasi. Dia itu teman-temannya dia nyoba Bu. Karena dia tertekan, harus ada imajinasi yang banyak didapat. Nah dia nanti diburu surat-surat disuruh olahraga Bu. Kemudian dia diberikan alternatif apa yang bisa membantu untuk inspirasinya Bu. Sekarang kan teknologi berkembang dengan cepat, ada AI dan sebagainya. Dan di situ dia mendapatkan alternatif. Mumpung belum jadi canduan Bu. Jadi kalau saya lihat dari cerita ibu, dari evidensial, belum nampak tanda gejala kecanduannya. Tapi dia sudah situational user saat tugas. Kalau sekarang juga punya irrational belief, cewek juga sama Bu, pakai kalung gitu Bu, fake. Ya, mahasiswa saya sudah begitu juga Bu. Gak nyangka ujungnya ya religius ya Bu. Kamu gak fake? Iya Pak, gitu. Semain saya rujuk ke tim saya SPKJ karena ternyata dia mengonsumsi obat sudah lama, tapi nggak nampak.